هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغض به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, segala puji semata dan senantiasa terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur kepada kita seberataan sehingga berkumpul lagi di majlis ilmu ini, majlis ratib yang mudah-mudahan kita selalu berharap mudah-mudahan kegiatan majlis ilmu ini membawa kita kepada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan sebelumnya pembahasan kita masih seputar hadis yang ke-14, yaitu tentang berbahayanya seorang istri meninggalkan kasur atau ranjang suami, kemudian suaminya tidak ridha, tidak ikhlas dengan keadaan tersebut. Pertemuan sebelumnya juga kita sedikit membahas tentang berbahayanya seorang laki-laki yang mempunyai dua istri namun tidak pandai berbuat adil. Setelah majlis pertemuan yang sebelumnya itu dan video tentang seputar berbahayanya seorang suami yang punya dua istri atau lebih apabila kada pandai berbuat adil, ada beberapa masukan dari beberapa suami yang punya istri lebih dari satu. Jadi bahasa lain itu ada yang sedikit protes. Dalam arti protes bukan mengenai apa yang kita sampaikan, karena yang disampaikan itu hak dan fakta. Cuma protes harus sedikit diangkat juga bahwa poligami jauh lebih baik daripada zina. Nah, ini memang harus diangkat supaya seimbang. Semalam ketika kita membahas man kanat indahu imra'atani, barang siapa yang mempunyai dua istri, falam ya'dil bainahuma, kemudian inya kada bisa berbuat adil kepada mereka berdua, ja'a yaumul qiyamah wa syaqquhu saqit. Hari kiamat lelaki tersebut separuh awaknya akan miring, terjatuh sebelah.
Itu ancaman bagi seorang suami yang punya dua istri dan tidak bisa berbuat adil terhadap sesuatu yang wajib ia berbuat adil. Namun kalau berbicara tentang mana yang lebih baik, berbicara tentang mana yang lebih bagus, lebih ringan dosanya, lebih ringan antara satu dan yang lain, mana yang lebih baik antara berpoligamikah atau berzinakah? Jawaban jelasnya poligami jelas. Kenapa? Karena mempunyai dua istri atau tiga atau empat diperbolehkan oleh hukum syariat secara dasarnya. Boleh suami punya istri lebih dari satu. Dan ini lebih baik daripada suami berzina. Kenapa jadi ini diangkat? Karena memang fakta di lapangan, terkadang seorang pria yang sudah mapan, laki-laki yang sudah duitnya banyak, sudah stabil ekonominya, ketika di rumah bini pamamayan, panyarikan, melayani pangulir, alasan macam-macam, pancilah tumbus. Si suami ini mencari hiburan di luar, hiburan yang haram. Bahkan naudzubillah terkadang nang istri ini mengizinkan pian bulehai menyewa binian cecubaan sekali dua, yang penting jangan kawin. Ini lebih parah. Membolehkan suami berzina, yang penting jangan kawin, karena kawin sifatnya permanen. Nah, ini terjadi di luar sana. Dan ini buruk, jauh lebih berat, dan ini dosa besar. Dalam kasus seperti ini, maka solusi terbaik baginya adalah berpoligami. Artinya menikah lagi, karena nikah itu halal, yang kedua dan ketiga dan keempat. Kira-kira paham? Kalau berbicara mana yang lebih ringan dosanya atau mana yang lebih baik, jauh lebih baik orang yang mempunyai istri dua dan sah secara hukum halal hubungannya daripada punya istri satu namun rancak iktikaf di warung jablay cecubaan. Cacap igut. Kira-kira paham tuh? Dan ini memang harusnya diangkat semalam supaya seimbang. Karena kesannya lalu seakan menolak diperbolehkannya berta'addud, mempunyai istri lebih dari satu. Boleh. Boleh. Matsna wa thulatsa wa ruba'. 2, 3 atau 4. Orang yang mempunyai istri lebih dari satu, 4 kah? Atau 3 kah? Atau 2 tadi. Dan ini kada berbuat adil. Artinya kada bisa membagi waktu, nafkah dan yang lain. Jauh lebih baik orang ini daripada yang berzina. Daripada yang melakukan hubungan haram. Menyewa perempuan di warung-warung. Atau melalui media sosial, aplikasi dan sebagainya. Memboking perempuan. Kemudian terjadi zina. Jadi ibu-ibu jangan juga kemudian dengan penyampaian ulun masalah bahaya suami mempunyai 2 istri bisa miring bahu sebelah, lalu seakan-akan meniadakan diperbolehkannya beristri 2. Boleh, syariat membolehkan, mubah. Dengan catatan, upayakan ketika sudah 2 berbuat adil. Namun kalaupun kadang-kala berbuat adil, lebih baik keadaan ini daripada berzina. Kan ada lelakian tuh terkadang nang istilahnya hiburannya di situ aja. Pikirannya ini ranjang terus. Nah kayak ini kada tahan seikung. Karakter lakian kayak itu. Apakah kemudian dibiarkan inya mencoba menyewa perempuan harga 500.000 atau harga 50.000? Coba anak 7 misalnya. Apakah dibiarkan inya berzina? Tidak.
Mohon maaf, ada istilah itu, istilah hypersex. Orang-orang yang memang jiwanya, otaknya, tubuhnya itu gila untuk berhubungan. Kada kuat seikung, hendak terus, nang bini kada sanggup melayani, apakah kemudian diizinkan untuknya berzina? Lebih baik inya dinikahkan lagi secara syariat dan halal. Nah, kira-kira paham lah. Jadi jangan juga menyimpulkan penyampaian minggu tadi, lalu seakan-akan menutup diperbolehkannya beristri 2, 3 dan lebih. Kadang itu. Itu sekedar taguran bagi yang sudah punya istri 2 dan lebih. Perhatikan bujur masalah adil tadi. Bahaya kalau kada berbuat adil. Hari ini kita masuk kepada hadits yang ke-15. Al-hadits al-khamis asyar. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Umar. Sebelum kita membaca teks haditsnya dan menjelaskan, kita fokus dulu kepada sahabat Nabi yang meriwayatkan hadits ini, yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar, anak dari Sayyidina Umar. Kita tahu Sayyidina Umar ibn al-Khattab sahabat Nabi yang luar biasa. Tegas, keras, disiplin. Bahkan saking disiplin dan tegasnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab itu, ada riwayat mengatakan, "Lau salaka Umaru fajjan, la salaka syaitan fajjan akhar." Kalau Sayyidina Umar berjalan di satu gang, maka setan akan beliung melewati gang yang lain. Kada mau tasulisi di gang yang sama lawan Sayyidina Umar. Setan gin takutan. Ibarat jaga Sayyidina Umar tuh. Ada hidup zaman wahini. Berjalan batisnya sidin mulai sini sampai padangin luar. Hantu nang bukahan. Lau salaka Umar fajan, la salaka syaitan fajan akhir. Kalau Sayyidina Umar melewati satu gang, setan tuh memilih lewat gang yang lain. Saking takutannya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Karena ketegasan sidin. Karena hakikatnya Sayyidina Umar tuh hatinya diisi semata takutan lawan Allah Ta'ala. Man khafa Allah. Sayyidina Hasan al-Basri pernah berucap, man khafa Allah akhafa Allahu minhu kulla syai'. Barang siapa yang bujur takutan kepada Allah, man khafa Allah akhafa Allah minhu kulla syai'. Maka segala sesuatu pun Allah jadikan takutan lawan orang tersebut. Orang nih nang hatinya penuh dengan takutan tuh hanya kepada Allah Ta'ala. Hatinya tuh hanya takutan lawan Allah Ta'ala. Allah akan jadikan segala apapun makhluk tunduk lawan dia takutan. Orang yang bujur hatinya berisi rasa takut, khasyah, khauf kepada Allah, bujur-bujur takut hanya kepada Allah, kada takutan lawan makhluk, akan Allah jadikan, ujar Imam Hasan al-Basri, segala makhluk apapun takutan lawannya. Ibarat buaya tu lewat sidin mandi di sungai, buaya nang buka. Akhafallahu minhu kulla syai'. Segala apapun makhluk akan takutan darinya. Nah, ini tergambarkan pada Sayyidina Umar ibn Khattab. Adapun hadits ke-15 ini yang meriwayatkan anak beliau,
anak Sayyidina Umar. Siapa? Sayyidina Abdullah bin Umar. Ngaran Sidin Abdullah. Dan Sayyidina Abdullah bin Umar ini yang ngaran istilah mengatakan buah kada gugur jauh dari pohonnya, termasuk sahabat yang pemberani. Disebut dalam satu kitab, dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, wa min manakibihi radhiyallahu ta'ala anhu annahu kharaja fi ba'di asfarihi فبينما هو يسير إذ وجد قوما وقوفا فقال ما لهؤلاء القوم قالوا أسد على الطريق قد أخافهم فنزل عن دابته ثم مشى إليه حتى أخذ بأذنه ونحاه عن الطريق. Sayyidina Abdullah bin Umar disebut termasuk dari riwayat hidup Sidin. Pernah diceritakan Sayyidina Abdullah bin Umar ini melakukan perjalanan safar, musafir, melalui perjalanan, satu perjalanan yang jauh. Di tengah perjalanan Sidin mendapati qauman wukufan, ada sekelompok manusia berhenti, stop di tengah perjalanan. Melihat ada sekelompok manusia berhenti di tengah jalan, Sayyidina Umar bertakun lawan beberapa rombongan Sidin. Maliha ula al-qaum. Itu kenapa di depan kita ada sekelompok manusia stop di tengah jalan, kadang melakukan terus perjalanan itu. Dijawab oleh kawanan Sayyidina Abdullah bin Umar, asadun ala tariq qad akhafahum. Wahai Abdullah bin Umar, bebuhannya itu stop di tengah jalan karena jauh di muka situ tuh ada singa lagi mahamuk. Singa buas. Singa ini bahaya amun diparaki hantuknya gitu. Singa lapar. Mendengar itu Sayyidina Abdullah bin Umar, fanazala anda batih, turun dari onta Sidin. Turun dari onta Sayyidina Abdullah bin Umar, berjalan sorangan mendatangi singa yang hamuk. Sorangan. Setelah mendekati singa tadi, kemudian telinga singa itu dicubit Sidin, dijewer. Apa bahasa Banjar? Dijinjing. Bahasa apakah jinjing? Dijinjing Sidin telinga singa sambil Sidin tarik, digeser dari jalan. Singa hinip ya. Sampai nahahu anit tarik, dijauhkan dari jalan tadi sehingga orang wani lagi melakukan perjalanan. Sayyidina Abdullah bin Umar. Singa nang lapar gin kada bekutik. Sorangan menjinjit telinga singa. Ngek, lalu dikitar Sidin dari jalan. Ini tadi tuh sama konsepnya man khafallah akhafallahu minhu kulla syai. Barang siapa yang bujur takut pada Allah Ta'ala, segala sesuatu apapun Allah jadikan takutan lawan inya. Pian nih para abahnya. Amun hendak bini pian takutan lawan pian, bujur-bujur lo jalankan perintah Allah Ta'ala. Takutan lawan Allah. Sehingga Allah tundukkan makhluk di sekitar pian termasuk bininya. Biniannya itu juga. Bujur-bujur menjalankan perintah dan yang lain, anak-anak pian pun insya Allah taat kena lawan pian. Mau maasi dengan papadahan pian sebagai kuitannya. Nah, ini Sayyidina Abdullah bin Umar tadi mencontohkan sahabat yang luar biasa, kada takutan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Abdullah bin Umar ini meninggal dunia dalam usia yang lumayan tua. Disebut dalam satu versi mengatakan
Sayyidina Abdullah bin Umar ini meninggal umur 84 tahun. Panjang-panjang umur sahabat sebagian besar. Bahkan ada sahabat yang sampai 100 tahun pernah kita baca. Sayyidina Anas bin Malik dan anak sidin banyak. Sayyidina Abdullah bin Umar umur 84 tahun dan meninggalnya dizalimi, diracuni. Ketika itu Sayyidina Abdullah bin Umar di masa Hajjaj bin Yusuf berkuasa. Hajjaj bin Yusuf ini satu raja yang zalim. Tapi memang berkedok Islam, tapi zalim. Suatu ketika disebut dalam satu riwayat, Hajjaj bin Yusuf ini khutbah Jumat. Ianya Muslim tapi zalim. Lalu memaksakan diri khutbah Jumat, namun dipanjangi khutbah tersebut. Panjang, lawas. Sayyidina Abdullah bin Umar yang hadir itu protes. Ujar Sayyidina Abdullah bin Umar, matahari kada kau mahadangi ikam lagi. Kasih tuntung akan. Matahari kena tinggalan bahasa kita. Protes. Karena sunnah Nabi khutbah Jumat itu kada kau kada baik panjang. Syaratnya yang dipanjangi. Hajjaj bin Yusuf ini tersinggung, raja zalim ini. Akhirnya diperintahkan salah satu anak buahnya untuk meracuni Sayyidina Abdullah bin Umar. Yaitu pada saat Sayyidina Abdullah bin Umar melaksanakan ibadah tawaf di muka Ka'bah, yang saat itu lumayan padat manusianya, banyak orang bergasak-gasak. Orang yang diperintah Hajjaj bin Yusuf ini memiliki semacam tombak halus yang ujungnya dikasai racun. Lalu bagian batis Sayyidina Abdullah bin Umar dilukai dengan tombak yang tajam yang ujungnya ada racun, dan setelahnya Sayyidina Abdullah bin Umar sakit, demam dan meninggal dunia. Rata-rata lah tokoh-tokoh besar wafat itu dalam keadaan dizalimi orang. Karena itu ending yang luar biasa. Penutup satu riwayat hidup tokoh-tokoh besar, orang-orang yang diridhoi Allah, kebanyakan endingnya tragis di mata manusia kita yang lain. Hakikatnya itu bentuk penghormatan. Karena apa? Orang yang meninggal dizalimi itu dalam keadaan wafat alahan pada syuhada, memiliki kedudukan sebagai orang syahid. Sayyidina Husain, cucu Nabi, Sayyidina Husain ibn Ali bin Abi Thalib bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah, meninggal di Karbala dibantai. Kepala Sidin dan tubuh Sidin terpisah. Cucu Nabi Sayyidina Husain. Dan itu ending yang tragis memang dalam sudut pandang kita sedih. Namun hakikatnya itu bagaikan trofi. Bagaikan penghargaan yang luar biasa, sehingga kedudukan Sidin tinggi di sisi Allah. Sahabat yang lain, Sayyidina Umar bagaimana meninggalnya? Sayyidina Utsman sama dibunuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sama dibunuh, ditikam Abdurrahman bin Muljam. Sayyidina Hasan diracuni oleh istri Sidin seorang yang berkhianat. Dan termasuk Sayyidina Abdullah bin Umar ini ending riwayat Sidin dibantai atau dizalimi. Sayyidina Zaid juga yang menjadi imam mazhab Az-Zaidiyah dibantai, disalib, meninggal dunianya. Ending-ending orang-orang besar dalam sudut pandang manusia umum tragis, tapi sudut pandang yang lain itu bagaikan trofi bagi mereka. Pasti dalam perjuangan mereka itu ada aja halang rintangan dan ada orang-orang yang menzalimi. Dan itu terulang sepanjang sejarah. Ada terus orang-orang yang memang mempunyai pengaruh besar untuk membawa kebaikan, pasti banyak musuhnya. Entah di penjara, dizalimi, macam-macam, difitnah, dicaci dan yang lain. Dan itu memang seakan sudah menjadi bagian daripada histori seseorang yang dekat di sisi Allah, orang pilihan. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan paling utama kita.
Seindah-indah akhlak sidin, seluar biasa tutur kata sidin, setinggi apapun akhlak sidin, ada yang memusuhi, ada yang berupaya untuk membantai dan membunuh sidin, ada yang hendak mematikan sidin. Karena memang itulah sudah bagian daripada skenario Allah yang menghendaki. Cerita hidup tuh kayak itu. Beda kalau orang awam yang umum, hidupnya lapang, bahagia, meninggal pun bahagia. Itu biasa, standar. Tapi bagus bang itu, damainya. Tapi orang-orang besar hidupnya ibarat anjakan, tak, endingnya tragis. Tapi membawa perubahan besar bagi yang lain. Sebagaimana Sayyidina Abdullah bin Umar menunjukkan kayak apa dengan lantang menyuarakan ajaran yang bujur dari sunnah Nabi tentang khutbah Jumat jangan dipanjangi, berkhidmat sampai berjam-jam, dan protes akan hal tersebut tanpa takutan kedzaliman dari raja yang zalim Hajjaj bin Yusuf. Meninggallah sidin tewas dizalimi oleh anak buah Hajjaj bin Yusuf. Begitu kisah-kisah orang besar itu. Tapi pian jangan mendengar ini lalu mencari musuh supaya ending ulung tragis juga aja. Bodoh. Buahnya itu bukan berarti bercari lawan musuh. Bukan bercari lawan musuh. Aku ini kadang-kadang memusuhi aku selama ini nah. Kada pernah tahu lawan orang. Berarti hidupku ini biasa di mata Allah. Cari musuh dulu ya. Lalu orang di gardu main dum pian tawak batu. Nah ada yang musuhi aku. Itu kada pintar. Itu bercari penyakit. Sarang wanyi lagi santai buahnya pian tawak batu, pian yang bodoh. Bukan menyuarakan kebenaran, tapi pian terpicu dimusuhi mereka karena pian mendolimi mereka berdahulu. Kurang digardu lagi santai pian tawak batu. Atau pian simbur pakai banyu picin. Wah, akhirnya aku punya musuh aja pian. Itu kada pintar. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil. Nah, hadits ini berbicara keutamaan mandi sebelum berjumat. Gasan lakian khususnya. Idza jaa ahadukumul jum'ata. Apabila kalian datang untuk berjumat. Maksudnya ini walau fi'il madhi, tapi maksudnya apabila kalian ingin berangkat salat Jumat, falyaghtasil, maka hendaknya mandi terlebih dahulu. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i, mazhab kita, mandi sebelum Jumat itu sunnah. Kada wajib. Namun ada imam-imam yang lain, ulama yang lain yang mewajibkan mandi Jumat sesuai dengan lafaz zahir fi'il amr falyaghtasil. Al-amru yadullu 'alal wujub. Kecuali ada qarinahnya. Adapun kita memahami mazhab Asy-Syafi'i sunnah mandi Jumat. Apabila pian hendak hati-hati lakian nih, memandang ada imam mazhab yang lain dan beberapa ulama besar mengatakan wajib mandi Jumat, jagalah khilafiyah itu. Tatap mandi kayak apapun caranya sebelum berjumat. Hikmahnya apa? Hikmahnya juga ketika pian bakaja di masjid berjamaah lawan jamaah lain dan duduk lawas bersebelahan dengan jamaah yang lain, pian kada mengganggu kekhusyuan jamaah lain dengan aroma kada nyaman dari awak pian. Coba seandainya pian pagi Jumat begawi tapaluh mahalaban kah contohnya. Artinya manatak halaban, memanen halaban, atau menurih 2-3 jam menurih pagi Jumat. Bah siang parak adzan langsung pian tulak ke masjid kada pemandian. Kira-kira sebelah menyebelah itu terganggu kan? Terganggu dari aroma pian. Inilah agama Islam, salah satunya melajari kita
harus bertoleran dengan yang lain. Jangan mementingkan diri sendiri. Karena ini ranahnya sudah berjamaah dan lebih lawas tak kumpulnya dibanding sholat fardu yang lain, maka arahan atau sasuruhan mandi sebelum Jumat lebih sangat ditekan di sini. Sampai sebagian imam mengatakan wajib. Intinya kita nang lakian kalau hendak berjumat, jangan kada ingat mandi dengan niat Jumat. Kayak apa cara mandinya, Beb? Sama kayak mandi junub, ratakan seawakan. Dan kalau pian paham bahwa mandi di sini illah tujuannya supaya awak harum, kada mengganggu orang, jangan mandi lawan banyu aja. Gusuki katiak pakai sabun. Itu sumber bau. Bujur-bujur bersih, hanya tulak berjumat. Memang kesunahan mandi Jumat itu masuk waktunya setelah sholat subuh. Tapi ulama mengatakan, mazhab Syafi'i, ketika pian hendak tulak, sebelum tulak itu afdol mandinya. Artinya jarak antar mandi Jumat dan berjumatnya ada lawas. Karena orang amun mandi pagi jam 7 niatnya kan mandi Jumat. Jam 12 kira-kira tapalu basah atau kada? Tapalu pulang. Bahasa keringat tuh berkecuran. Apalagi yang jam 9 makan nasi padang. Wah, tapalu lo muntung-muntung bau. Artinya usahakan mandi Jumatnya sebelum beberapa menit tulak ke masjid. Lebih afdol itu. Nah, ini penekanannya. Idza jaa ahadukum ay idza arada al-maji'a ila salatiha. Wal jum'atu bi dhammil mim ala absah wa jum'ah bi iskaniha ala lugha bani tamim. Jumu'ah wal jum'ah. Fa yaghtasil ay nadban 'inda jumhur wa wujuban 'inda ghairihim. Wa dalil anna linadbi ma jaa fi hadits Tirmidzi bi sanad hasan min qouli sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa yawmal jum'ati fa biha wa ni'mat. Fiqhul hadits nadbul ghusli yawmal jum'ati ala ra'yi jumhur wa wujubi 'inda ghairihi. Sunniyatul iktisal qurbud dhahab. At-ta'kid ala hadha ghusli istihbab al-ghusli li ijtima'at al-muslimin. Dan pelajaran penting juga dari hadits ini, ulama mengatakan mandi itu disunahkan bukan hanya sebelum Jumat. Setiap ada perkumpulan nang pian di situ berbaur lawan orang lain, ditekankan di situ mandi juga. Setiap perkumpulan nang hendak pian hadiri, yang sekiranya itu kena tak kumpul berbaur dengan orang banyak sekitaran pian, sunnah sebelumnya mandi lebih dahulu. Kenapa? Menjaga perasaan orang lain. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita duduk di majelis ilmu dan mudah-mudahan pelajaran-pelajaran yang kita dapat dengan duduk di majelis ilmu ini Allah berikan taufik, kemudahan, kenyamanan, keringanan bagi kita untuk bisa mengamalkannya, untuk bisa menggawinya. Innahu qadirun ala dzalik walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana bidinina ma'alil qatri undha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nada bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akram man satar wa salatullahi tagshal mustafa
من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.